Kami akan menjelaskan materi kami yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh dan berkembang dalam makhluk hidup? Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan berkembang merupakan suatu proses pencapaian kedewasaan, mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana, seperti biji berproses menjadi buah. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Sebagai contoh, bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa. Kalian udah pada tahu belum sih berkembang biak itu apa? Kalau belum, aku kasih tahu ya. Berkembang biak adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah melestarikan atau mempertahankan keberlangsungan hidup spesies makhluk tersebut. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan dengan menjaga kelestarian spesiesnya. Makhluk hidup siap untuk berkembang biak ketika organ reproduksinya telah matang. Jenis atau cara hewan berkembang biak dengan generatif. Reproduksi atau perkembangbiakan generatif atau biasa disebut sebagai reproduksi seksual terjadi ketika gamet jantan sperma bertemu gamet betina telur. Reproduksi seksual dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 1. Ovipar. Ovipar adalah jenis atau cara hewan berkembang biak dengan bertelur. Reproduksi ini biasanya dilakukan oleh burung dan reptil. 2. Vivipar. Vivipar adalah reproduksi dengan cara melahirkan. Setelah pembuahan, embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Di dalam rahim, embrio menerima nutrisi dari makanan yang dicerna ibu melalui plasenta. 3. Ovovivipar. Dalam ovovivipar, setelah pembuahan, embrio yang dihasilkan tumbuh dan berkembang dalam telur. Sepintas kedengarannya seperti ovipar. Namun, pada ovovivipar, telur tidak dikeluarkan dari tubuh ibu, tetapi tetap berada di tubuh ibu sampai menetas. Jenis atau cara hewan berkembang biak dengan vegetatif. Perkembangbiakan atau reproduksi hewan berikut adalah vegetatif atau aseksual. Reproduksi ini dilakukan tanpa perkawinan secara umum. Ada 3 jenis reproduksi vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Cara berkembang biak tumbuhan terbagi menjadi 2, yakni vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak memerlukan campur tangan manusia adalah perkembangbiakan secara alamiah, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah perkembangbiakan buatan. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya umbi lapis, spora, tunas adventif, akar tinggal, dan geragi. Perkembangbiakan vegetatif buatan contohnya stek batang, cangkok, dan mengenten. Mengeluarkan zat sisa. Ciri lain dari makhluk hidup adalah mampu mengeluarkan zat buangan atau sisa dari dalam tubuh. Manusia dan hewan mengeluarkan zat sisa melalui urin, feses, dan keringat. Sementara tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen ketika proses fotosintesis, karbon dioksida saat proses respirasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Penyesuaian ini berupa bentuk tubuh, penyesuaian tingkah laku, dan penyesuaian bentuk tubuh. Jenis-jenis adaptasi. Adaptasi terbagi menjadi 3 kategori. Adaptasi yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Apa sih adaptasi morfologi itu? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar makhluk hidup terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Contoh adaptasi morfologi pada manusia yaitu kulit pada manusia akan memerah atau menghitam pada saat terkena panas matahari. Lalu, contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu beruang kutub di kutub utara memiliki kulit dan rambut yang tebal agar dapat bertahan terhadap dingin. Lalu, contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan yaitu kaktus memiliki daun yang lebar guna menyimpan air, mengurangi penguapan, dan bertahan hidup di lingkungan yang kering dan panas. Lalu, adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh pada makhluk hidup untuk mempertahankan homostatis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Contoh adaptasi fisiologi pada manusia yaitu manusia mengeluarkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh serta membuang zat sisa. Lalu, contoh adaptasi fisiologi pada hewan yaitu lumba-lumba
lumba-lumba yang memiliki kemampuan ultrasonik untuk mencari ikan buruannya, dan kelelawar yang mengeluarkan suara melengking dan tidak bisa terdengar oleh manusia. Kemudian, contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan yaitu bunga yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan bau khas agar dapat menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan pada bunga tersebut. Lalu adaptasi yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu cicak yang memutuskan ekornya pada saat menghadapi musuh, atau biasa disebut dengan autotomi, dan juga bunglon yang merubah warnanya sesuai dengan suasana hatinya. Kemudian, contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan yaitu pohon jati yang menggugurkan daunnya untuk mempercepat penguapan pada saat musim kemarau. Dan ada juga adaptasi tingkah laku pada manusia, contohnya yaitu manusia yang refleks menutup hidung pada saat manusia mencium bau yang tidak sedap. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan dari video ini. Jika terdapat salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Sampai jumpa lagi.